مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Setiawati dengan NIM 25102030043, mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Budi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah hadis dengan tema ridha orang tua sebagai kunci ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema ini saya pilih karena berbakti kepada orang tua merupakan salah satu ajaran paling luhur dalam Islam yang menjadi ukuran keimanan dan ketaatan seorang anak kepada Tuhannya. Teman-teman semuanya, berbicara tentang ridha orang tua berarti berbicara tentang sumber keberkahan hidup. Dalam ajaran Islam, kedudukan orang tua begitu penting hingga ridha Allah pun terkandung pada ridha mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidaini, wa saqatullah fi saqatil walidaini." Yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1899. Hadis yang singkat ini mengandung makna yang sangat mendalam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa keridhaan Allah tidak akan tercapai tanpa keridhaan orang tua, dan murka Allah akan turun bersama murka mereka. Artinya, jalan menuju surga dan keberkahan dunia dimulai dari hati kedua orang tua kita. Untuk memahami hadis ini secara ilmiah, mari kita bahas 3 unsur penting dalam ilmu hadis, yaitu rawi, sanad, dan matan. Yang pertama adalah rawi atau perawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang dikenal tekun menulis dan menghafal sabda Rasulullah. Beliau bahkan memiliki kumpulan catatan hadis pribadi yang dikenal dengan nama As-Sahifah Asy-Syaidah. Kejujuran dan ketekunan beliau menjadikan hadis ini diterima dan dipercaya oleh para ulama. Kemudian yang kedua adalah sanad. Sanad adalah rantai perawi hadis, yaitu urutan orang-orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW hingga sampai kepada penyusunnya, yaitu Imam Tirmizi. Para ulama menilai bahwa sanad hadis ini tergolong baik karena seluruh perawinya terpercaya, kuat hafalannya, dan tidak ada yang diragukan kejujurannya. Dengan demikian, hadis ini memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan pedoman hidup. Kemudian yang ketiga adalah matan. Matan adalah isi atau teks hadis itu sendiri, yaitu sabda Rasulullah SAW, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Makna dari matan ini sangat jelas bahwa hubungan seorang anak dengan Allah tidak akan sempurna tanpa hubungan baik dengan kedua orang tuanya. Jika orang tua ridha, maka Allah pun akan ridha. Begitu pula sebaliknya, jika orang tua murka, maka Allah juga murka. Teman-teman semuanya, dari hadis ini kita dapat memetik beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah kedudukan orang tua sangat tinggi dalam Islam. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua disebutkan langsung setelah perintah beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ridha orang tua adalah jalan menuju ridha Allah. Keberhasilan, ketenangan, dan keberkahan hidup seringkali lahir dari doa tulus dan keridhaan orang tua. Yang ketiga adalah murka orang tua mengundang murka Allah. Seorang anak yang durhaka akan jauh dari keberkahan hidup.
Ia mungkin berhasil secara duniawi, tetapi hatinya akan hampa dan gelisah. Kemudian yang keempat adalah doa orang tua sangat mustajab. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang mustajab tanpa keraguan di dalamnya adalah doa orang tua, doa orang yang teraniaya, dan doa orang musafir. Hadis riwayat Tirmizi. Maka berhati-hatilah agar tidak membuat hati orang tua terluka, sebab doa mereka sangat berpengaruh dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, hadis ini tidak hanya untuk dihafal, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa bentuk penerapannya. Yang utama adalah berbakti dan menghormati orang tua setiap saat. Berbicaralah dengan lembut, jangan membentak apalagi meninggikan suara di hadapan mereka. Kemudian yang kedua adalah membantu pekerjaan dan kebutuhan orang tua. Sekecil apapun, bantuan kita akan sangat berarti bagi mereka. Yang ketiga adalah meminta izin dan restu sebelum melakukan hal besar, misalnya sebelum kuliah di luar kota, menikah, atau bekerja di tempat jauh. Restu orang tua adalah sumber keberhasilan hidup. Kemudian yang keempat adalah mendoakan orang tua setiap hari. Allah memerintahkan dalam Al-Isra ayat 24, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil." Kemudian yang kelima adalah menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Akhlak yang baik akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, bahkan setelah mereka tiada. Kemudian yang keenam adalah berbuat baik kepada sahabat orang tua. Rasulullah SAW bersabda bahwa bentuk bakti kepada orang tua setelah wafat adalah menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat mereka. Ridha orang tua membawa dampak luar biasa bagi kehidupan seorang anak. Banyak kisah yang menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang seringkali dimulai dari doa dan restu orang tuanya. Sebaliknya, murka orang tua sering menjadi penghalang keberhasilan, bahkan menimbulkan kesulitan yang tak terlihat secara kasat mata. Ridha orang tua bukan hanya persoalan etik sosial, tetapi merupakan manifestasi spiritual dari ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidupnya tenang, rezekinya lancar, dan hatinya damai, maka hendaklah ia berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Dari seluruh penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ridha orang tua adalah kunci utama mendapatkan ridha Allah. Tidak ada keberhasilan sejati tanpa doa dan restu mereka. Maka selama mereka masih hidup, bahagiakanlah mereka. Jika telah tiada, kirimkanlah doa terbaik setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang membuat orang tuanya murka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu berbakti kepada orang tua, menghormati dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.